Sedih itu tidak berarti depresi. Oh, dia introvert. Langsung dibilang avoidant Ya, karena suka menghindari orang. iya, gangguan sosial, jadi enggak seperti itu. Kalau gitu baru bisa disebut gangguan ya Pak ya, kalau sudah mengganggu fungsi kehidupan kita Iya, kalau sehari-hari. sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Hati-hati dalam memahami istilah kesehatan mental yang beredar di internet atau di media sosial. Karena label, hanya karena label yang dia ciptakan sendiri, akhirnya itu berpengaruh terhadap bagaimana dia berpikir, bagaimana kondisi emosinya, bagaimana dia berperilaku, ya. Halo Psycho Friends, selamat datang di PsychoCast Series by Psycho Community. Bersama saya, Najwa Felisa Isnaya yang akan menjadi host di series perdana kali ini. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah deskonstruksi label, meluruskan mispersepsi gangguan mental dan juga bahaya self-diagnose. Dan tentunya di episode kali ini saya tidak sendiri karena telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Rida, MC Psikolog. Selamat pagi Bapak, Ya, bagaimana selamat kabarnya hari pagi. ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya, Saya sehat. ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah bersedia hadir dan juga meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami di PsychoCast kali ini. Jadi Pak, sebenarnya tema yang akan kita bahas hari ini itu adalah tema yang berkaitan dengan kondisi masyarakat sekarang, karena sekarang itu banyak sekali istilah-istilah psikologi yang sering digunakan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari Pak, seperti bipolar, anxiety, OCD, sampai avoidant attachment. Itu Iya. sering sekali kita temui terutama di media sosial. Nah, kalau menurut Bapak, sebenarnya bagaimana tanggapan Bapak terkait fenomena mispersepsi gangguan mental dan juga self-diagnose ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Ini perdana ya. Iya Pak, Iya. series perdana. Iya. Jadi hal penting yang utama yang harus kita pahami bersama bahwa gangguan mental itu memang ada, memang nyata. Jadi ketika seseorang mengalami yang namanya gangguan mental, entah itu kecemasan, bipolar, iya depresi, maka itu hal yang memang benar-benar terjadi dan memang benar-benar nyata, tidak bisa dipungkiri itu betul-betul ada, dan kita harus memberikan empati kita kepada mereka yang mengalami hal tersebut karena tidak mudah ketika berada di posisi mereka ya. Kemudian, namun di sisi lain ya, tidak semua emosi yang kita alami itu adalah hal-hal yang sifatnya negatif dan mengarah pada gangguan. Jadi sebagai manusia wajar kok ya kita mengalami sedih, kita mengalami takut, marah dan sebagainya. Emosi negatif itu wajar sekali kita alami, yang namanya manusia ya. Karena memang emosi itu menjadi bagian dari diri manusia ya Pak. Iya, yang namanya manusia wajar sekali kita mengalami beragam emosi. Tapi tidak semua emosi negatif itu berarti adalah suatu gangguan psikologis atau gangguan mental. Ya, jadi perlu dipahami ya bahwa sedih itu tidak berarti depresi. Nah, Mood gampang berubah. ya langsung mood dibilang berubah sedikit itu bipolar. Nah, enggak berarti mood berubah dikit bipolar, itu tidak seperti itu. Takut sedikit dibilang gangguan kecemasan. ya gitu dibilang ya, Pak. gangguan kecemasan. Oh, dia introvert. Langsung dibilang avoidant Ya, karena suka menghindari orang. iya, gangguan sosial, jadi enggak seperti itu. Itu yang harus kita luruskan bahwa hal-hal yang biasa, segala bentuk emosi itu bisa kita alami. Emosi kita sebagai manusia memang naik turun, jadi tidak bisa serta-merta kita katakan itu gangguan mental. Nah, misalnya nih yang ketika itu gangguan mental, maka sudah pasti ada pengaruhnya dalam kehidupan kita, dalam keberfungsian kita sehari-hari. Misalnya sulit tidur, tidurnya di atas jam 12 malam misalnya, atau saya baru bisa tidur setelah sholat subuh. Nah, itu kan sudah mengganggu fungsi kita secara sehari-hari ya. Atau misalnya saya tidak mampu bekerja karena adanya masalah ini. Pekerjaan yang biasanya saya bisa selesaikan dalam waktu setengah hari, 1 bulan tidak selesai. Kalau gitu baru bisa disebut gangguan ya Pak ya, kalau sudah mengganggu fungsi kehidupan kita Iya, sehari-hari. kalau sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Atau misalnya, saya tadi pribadi yang ceria, bisa bergaul dengan siapa saja, bisa belajar bareng dengan teman-teman, tapi karena adanya suatu masalah, orang tua saya meninggal misalnya, saya menarik diri dari lingkungan sosial.
tidak mau ketemu siapapun, dan itu terjadi selama berbulan-bulan sampai mengganggu se apa aktivitas saya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ penting kita memahami bahwa kesehatan mental bukan sekedar label, tetapi berkaitan dengan kondisi psikologis yang perlu dilihat secara menyeluruh. Dan kalau menurut Bapak, kenapa sih mispersepsi tentang gangguan mental itu bisa begitu mudah berkembang di masyarakat? Apakah karena memang kurangnya literasi psikologika, atau memang karena pengaruh media sosial, atau karena informasi sekarang itu lebih mudah diakses? Nah, ini kalau kita berbicara penyebab itu banyak ya. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, kita kan hidup di era di mana informasi itu terbuka sangat lebar. Banyak sekali informasi apapun, kita tinggal cari, klik. Apalagi sekarang ada AI kan? Ya Pak. Nah, ketik sedikit muncullah semuanya itu. Nah, tapi kalau dari saya pribadi melihat dengan beragamnya informasi yang ada, kemajuan teknologi, maka salah satu penyebabnya adalah media sosial. Jadi kenapa sih ada banyak mispersepsi terkait dengan gangguan mental, yaitu karena adanya media sosial. Kenapa? Siapa sih orang di zaman now yang tidak punya media sosial? Pasti semuanya Iya, punya Apa ya? punya Facebook, punya Pak, Instagram, punya, TikTok. punya juga Pak, punya semuanya Pak. Nah, jadi apalagi YouTube kan ada banyak sekali konten-konten itu kan bisa kita akses dimanapun dan kapanpun. Nah, saat ini kita bisa lihat ya, konten tentang kesehatan mental itu sangat mudah sekali ditemukan. Bahkan banyak sekali konten-konten yang muatannya kesehatan mental, gangguan, justru tidak dibuat oleh orang yang paham dengan kondisi kesehatan mental atau tidak punya keilmuannya. Jadi konten itu sangat mudah kita temukan di masyarakat. Nah, ini sebenarnya positif ya, ketika ada banyak konten. Kenapa? Karena masyarakat bisa menjadi lebih sadar dan lebih berani mencari bantuan. Tapi masalahnya di sini ada banyak informasi yang dipotong, yang dipangkas ketika kita melihat sosial media ya, konten-konten itu cuma singkat-singkat gitu kan. Iya. Tidak ada informasi penjelasan yang lebih lanjut. Contohnya, sedikit overthinking langsung dibilang kecemasan. Iya. Nah, kecemasan yang bagaimana kan tidak ada penjelasan. Iya, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Mudah bosan disebut ADHD. Kenapa kamu bilang ADHD? Dia kan mudah bosan. Tidak bisa fokus. Iya, tidak bisa fokus, tidak bisa fokus sedikit ADHD. Hiperaktif dikit ADHD. Mood berubah dikit bipolar. Nah, introvert dianggap gangguan sosial ini kan ya akibat adanya media sosial itu. Kemudian semua pengalaman studi dianggap trauma. Nah, ini kan betul-betul mispersepsi ya. Padahal dalam keilmuan psikologi, diagnosis itu tidak bisa ditegakkan hanya dari satu atau dua gejala saja. Apalagi hanya dari baca konten-konten di media sosial, tidak bisa seperti itu. Karena sebenarnya untuk menegakkan diagnosis itu memang harus melalui proses yang panjang dulu ya Pak ya? Iya, harus melalui proses yang panjang. Karena itu kita harus lebih hati-hati dalam memahami istilah kesehatan mental yang beredar di internet atau di media sosial. Jadinya Pak, ketika pada akhirnya konten-konten tersebut banyak sekali nih kan Pak beredar di media sosial, bagaimana sih kita membedakan batas antara self-awareness dan juga self-diagnose ini? Karena terkadang kita tuh ketika kemudian kita merasa bahwa oh aku cuma self-awareness kok, cuma mencoba untuk mengenali sebenarnya gangguan mental apa sih yang sering aku alami. Tapi kan ketika kita akhirnya mencoba menyadari itu, akhirnya muncul nih banyak tebakan-tebakan di kepala kita. Iya. Sebenarnya aku kenapa? Apalagi sekarang karena adanya AI kan Pak kan. Iya. Jadi banyak sekali generasi muda yang sekarang itu yang mempercayakan masalah kondisi psikologisnya hanya kepada AI gitu. Bahkan kadang ada orang yang langsung menyuruh AI tersebut untuk mendiagnosis sebenarnya dirinya ini mengalami permasalahan psikologis apa. Iya. Nah, jadi saya ingin menekankan bahwa mengenali diri sendiri itu baik. Nah, itu penting sebenarnya ya. Mengenali diri sendiri, self awareness. Mengenali diri sendiri apa sih yang terjadi pada diri saya. Nah, kalau seseorang mulai sadar misalnya bahwa dirinya sering cemas, sulit tidur, mudah marah, atau merasa tidak baik-baik saja, itu kan langkah awal yang positif ya. Ya, artinya mulai menyadari tadi apa? Iya, jadi mulai menyadari, artinya individu mulai memiliki self awareness, mulai sadar
Tetapi perlu dipahami self awareness itu berbeda dengan self Diagnose. diagnose. Nah, masalahnya itu muncul ketika seseorang menyimpulkan saya pasti depresi. Saya baca media sosial ya, ada 2 gejala yang sesuai. Jangan-jangan saya depresi nih. Nah, itu kan self diagnose. Kemudian saya baca lagi yang lain. Oh, saya ADHD. Saya bipolar. Nah, jadi self diagnose itu kan hanya berdasarkan 1-2 informasi atau gejala di konten media sosial itu tanpa melalui pemeriksaan yang komprehensif langsung menyimpulkan. Langsung memberi label. Oh, ini gangguan psikologis. Nah, itu kan salah. Jadi self diagnosis itu tidak dibenarkan dalam hal apapun karena tidak melalui proses yang benar-benar melalui pemeriksaan kondisi psikologis secara komprehensif. Seperti kita tahu ya, jadi dalam diagnosis psikologis itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Ada observasi tahu? Iya, tahu Pak. Ya. Ada wawancara, ada penggunaan tes psikologi. Kemudian kita lihat riwayat perkembangannya seperti apa sih, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Karena kondisi psikologis manusia itu sangat kompleks, berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Depresi misalnya yang dialami oleh Felisa tentu akan berbeda dengan depresi yang dialami oleh temannya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Maka dari itu self diagnosis dalam hal apapun tidak dibenarkan ya. Oke, baik Bapak. Jadi kalau dari penjelasan yang sudah tadi Bapak berikan kan, yang saya dapat nih bahwasanya self diagnosis itu memang memberikan dampak negatif gitu bagi diri kita. Tapi apakah dari self diagnosis itu juga bisa kita dapatkan gitu Pak, seperti dampak positifnya mungkin bagi diri kita? Iya. Jadi self diagnosis itu sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena self diagnosis itu berbahaya jika dilakukan tanpa pemahaman yang tepat. Jadi saya misalnya belum punya pemahaman tentang kondisi depresi misalnya. Saya menemukan konten media sosial yang relate nih kondisi depresi dengan apa yang saya alami. Tapi saya tidak punya pemahaman yang memadai tentang kondisi depresi itu. Nah, itu kan berbahaya. Jadi self diagnosis bisa berbahaya jika dilakukan tanpa pemahaman yang tepat. Kemudian bahayanya adalah yang pertama, seseorang bisa salah memahami dirinya sendiri. Pasti ya, hanya dari 1-2 gejala langsung melabeli diri Nah, sendiri. jadi padahal belum tentu kan? Iya. Ya. misalnya nih ada orang yang sedang stres akademik ya. Nah, dia langsung mengkategorikan dirinya, oh saya depresi berat. Saya trauma. Saya trauma. Ya, kemarin ada kegiatan debat ya, tidak mendapatkan posisi sebagai juara misalnya. Kemudian diminta untuk mengikuti kegiatan debat lagi di periode selanjutnya, dia nggak mau. Kenapa? Saya trauma, kemarin nggak dapat juara. Padahal sebenarnya kondisi itu bukan berarti trauma gitu Pak ya? Iya, kondisi itu bisa jadi cuma respon emosional biasa. Respon emosional sesaat gitu. Sesaat ya. Dan itu sebenarnya normal kan ya? Normal, iya. Jadi hanya karena respon emosional sesaat, karena adanya pengalaman kemarin yang tidak tidak dapat juara debat, maka itu akan terbawa ketika diminta untuk mengikuti debat di periode selanjutnya, dia bilang trauma. Padahal kan belum tentu trauma kan ya? Karena tadi terlalu cepat untuk melabeli diri sendiri, dan lagi-lagi karena yang Bapak bilang tadi Pak, karena adanya pengaruh mungkin dari media sosial, karena mungkin melihat konten, oh kalau kita punya perasaan seperti ini berarti kita trauma nih. Iya. Kemudian betul sekali. Kemudian bahaya selanjutnya adalah dengan self diagnosis itu akan muncul pelabelan diri yang berlebihan, memberikan label kepada diri sendiri secara berlebihan. Ketika misalnya, dan pastinya itu pasti berdampak ke emosional diri kita sendiri ya Pak ya? Iya, misalnya kan kita ambil contoh lagi ya, kondisi debat, dia bilang trauma, saya nggak mau ikut debat lagi. Ketika dia mengatakan saya trauma, maka itu akan mempengaruhi emosional, kondisi emosinya, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti Pak. Hanya karena label yang dia ciptakan sendiri, akhirnya itu berpengaruh terhadap
bagaimana dia berpikir, bagaimana kondisi emosinya, bagaimana dia berperilaku ya, hanya karena dia melakukan label kepada dirinya sendiri. Kemudian bahayanya yang ketiga adalah ketika self diagnose itu dilakukan, maka bisa jadi dia terlambat mencari bantuan. Kenapa? Karena sudah merasa bisa. Oh, saya sudah bisa tahu nih, saya kenapa. Pada akhirnya dia menjadi terlambat mencari bantuan, padahal sebenarnya bukan kondisi itu yang dialaminya. Jadi sebenarnya ketika Iya, kita telah melakukan self awareness, kita udah berusaha untuk mengenali kondisi mental kita, kapan kita bisa menentukan waktu yang tepat? Kapan sih sebenarnya aku harus datang gitu ke orang yang memang profesional di bidang kesehatan mental ini? Atau kapan kita bisa merasa, oh ini cukup dengan butuh waktu aja nih untuk menenangkan diri. Itu kapan Pak? Kita bisa menentukan waktu kalau kita saat ini sedang butuh bantuan gitu dari yang ahli profesional. oke. Ya, kapan kita mulai bisa mencari bantuan secara profesional ya? Itu ketika keluhan yang kita alami sudah berlangsung lama. Jadi sudah berlangsung lama sekali, mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, ya, kesulitan mengendalikan emosi, stres berat atau muncul pikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, jadi ketika keluhannya berlangsung cukup lama, ya itulah saatnya mencari bantuan kepada profesional. Kemudian yang harus dipahami bahwa seringkali orang merasa mencari bantuan kepada profesional itu adalah hal yang memalukan. Iya, betul sekali Nah, Pak. Karena mungkin kalau misalnya kita ke psikolog kita takut bilang, oh ini orang gila nah, nih. nah itu kan tidak benar ya. Jadi Heeh. saya mau katakan bahwa mencari bantuan profesional itu bukan berarti kita lemah, tapi itu adalah bentuk kepedulian kita kepada diri kita sendiri. Jadi ketika misalnya keluhan itu sudah berlangsung lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan profesional, entah itu ke, kalau bagi diri saya sendiri sih, kita kan orang Indonesia itu menganut budaya sungkan ya. Budaya sungkan tahu? Budaya sungkan Iya Pak. yang apa ya, kesulitan menceritakan Iya. masalahnya kepada orang lain, Iya betul Pak. apalagi terhadap orang yang baru. Misal kita ketemu ahli nih, dibawa ke psikiater, dibawa ke psikolog, pasti akan kesulitan untuk berbicara. Secara jujur Ya, gitu secara ya. jujur. Maka kalau saran saya sebelum ke profesional, ke ahlinya, bisa untuk berkonsultasi dulu kepada orang yang dekat dengan kita, yang memang tahu kondisi tentang permasalahan kesehatan mental. Misalnya Felisa kan mahasiswa psikologi, ya bisa konsultasi ke teman-teman yang dekat dengan Felisa, atau misalnya dengan teman-teman kayaknya kurang ini deh, kurang ada insight yang Felisa bisa ambil, ya bisa ke dosen-dosennya atau dosen PA-nya, mungkin kan lebih akrab kan. Nah, sebelum mencari bantuan secara profesional. Nah, jadi psikolog ataupun psikiater itu hadir bukan untuk memberi label sebenarnya, tapi untuk membantu kita menemukan solusi atas permasalahan hidup yang kita alami. Dan mungkin sebagai pertanyaan penutup untuk sesi kali ini, Bapak bisa memberikan pesan untuk generasi muda untuk bagaimana sih kita supaya bisa lebih bijak dalam memilah dan memilih informasi psikologis yang sekarang itu banyak sekali kita temui di media sosial. Oke. Jadi kesadaran terhadap kesehatan mental itu baik dan harus kita dukung, dan perlu terus kita upayakan biar orang makin sadar dengan kesehatan mental ya. Namun kita juga perlu bijak dalam memahami informasi kesehatan mental, terutama di era media sosial yang saat ini sudah sangat luar biasa informasi ya, susah sekali dibendung. Kita perlu bijak dalam bermedia sosial. Mengenali diri sendiri itu penting, tetapi memberi diagnosis pada diri sendiri secara terburu-buru itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Dan pastinya sangat berdampak ke emosional diri kita sendiri ya Pak. Ya, karena itu mari membangun budaya yang lebih peduli, lebih empati, tidak mudah memberikan label, dan tidak malu mencari bantuan secara profesional jika memang sudah perlu bantuan. Kesehatan mental bukan tentang mengikuti tren,
tetapi tentang bagaimana kita memahami manusia secara utuh. Itu. Baik Pak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi pembahasan kali ini. Dan menurut saya pembahasan hari ini sangat menarik teman-teman. Karena kita jadi menyadari bahwasanya tidak semua yang kita alami itu harus ada label psikologisnya. Dan juga bahwasanya memahami kesehatan mental itu penting, tetapi memahami diri kita, memahami manusia secara utuh itu juga sama pentingnya. Dan juga mungkin pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah bukan hanya tentang bagaimana kita mengenali kondisi mental kita, tapi juga bagaimana kita bisa lebih bijak dalam menerima dan juga menyebarkan informasi-informasi psikologis yang sekarang banyak sekali kita jumpai di media sosial. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Rida, MC Psikolog, yang sudah bersedia untuk membagikan insight yang luar biasa kepada Psychocast Series kali ini. Dan juga tentunya terima kasih banyak kepada teman-teman Psycho Friends yang sudah bersedia untuk mengikuti dan juga mendengarkan podcast perdana kami kali ini. Saya, Najwa Felisa Isnaya, selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di series berikutnya.